Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Utami dengan NIM 642011202 kelas 646E11. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji validitas dan reliabilitas menggunakan Excel dan SPSS. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang validitas dan reliabilitas. Itu adalah konsep penting dalam penelitian kuantitatif. Validitas mengacu pada sejauh mana sih instrumen penelitian benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan reliabilitas mengacu pada seberapa konsisten hasil penelitian saat diulang dengan cara yang sama. Dalam perhitungannya, pada uji validitas, apabila nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka pernyataan itu dianggap valid. Dan sebaliknya, apabila nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, maka pernyataan itu tidak valid. Dan untuk menguji perhitungan uji reliabilitas, yaitu apabila nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,60, maka itu dianggap reliable. Sedangkan sebaliknya, apabila nilai Cronbach alpha lebih kecil dari 0,60, maka tidak reliable. Oke, lanjut. Kita uji validitas dan reliabilitas menggunakan Excel. Di sini saya memberikan contoh tentang dengan kualitas pelayanan, yaitu P1 sama dengan adalah pernyataan dari pernyataan 1 sampai pernyataan 9. Saya menggunakan contoh dari 1 sampai 30 responden. Baik, kita langsung mulai ke perhitungan. Pertama, kita menghitung dari validitas dengan correlation, yaitu di sini ada rumus sama dengan Corel P1 dari 1 sampai 30 responden kita jumlahkan, lalu ditambah dengan total responden dari 1 sampai 30. Jangan lupa di total responden tersebut kita kunci agar nanti jika kita menarik ke samping kanan, totalan tersebut tidak akan berubah. Lanjut untuk R tabel. R tabel ini saya menggunakan 0,361 karena memang sesuai dengan uji validitas di Excel Windows. Dan untuk keputusannya, apakah ini valid atau tidak valid, kita menggunakan rumus, yaitu if jika B37 lebih besar dari B38, maka itu dinyatakan valid atau tidak valid. Kita coba, kita enter, dan hasilnya itu valid. Berarti correlation 0,500 itu lebih besar dari R tabel 0,361 itu valid. Kita tinggal tarik ke samping kanan, maka hasilnya akan valid semua ya. Lanjut, kita memperhitungkan dengan reliabilitas. Pertama, dari varian. Kita menggunakan rumus sama dengan var B3, yaitu P1 ditarik sampai B32 dengan responden 30 ya, sampai 30. Jika sudah, kita akan mendapatkan angka 0,26. Langsung tarik saja ke kanan, maka hasilnya akan mengikuti. Lanjut untuk jumlah variannya, yaitu 4,78 itu didapat dari jumlah 0,26 ditambah 1,3 dan seterusnya sampai 0,24. Lanjut untuk varian total, ini adalah jumlah total responden dari P1 sampai P9, yaitu dari totalan responden pertama sampai responden 30. Hasilnya adalah 11,98. Lanjut, kita menuju ke keputusannya, apakah ini reliable atau tidaknya. Kita menggunakan rumus, yaitu pernyataan 1 sampai 9, berarti kita ini pernyataan 9 ya. 9 dibagi per 8 dikali 1 dikurangin jumlah varian dan dibagi dengan varian total. Maka kita akan mendapatkan hasil 0,676. Untuk menguji apakah ini reliable atau tidak reliable, kita menggunakan rumus if
jika 46 yaitu jika keputusan lebih kecil dari 0,6 itu akan tidak reliable atau reliable. Kita enter saja dan jawabannya adalah reliable karena 0,676 lebih besar dari 0,60. Oke, lanjut kita uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Kita langsung copy paste ke SPSS. Oke, sorry. Variable name. Langsung kita rubah di variable view. Kita sudah jumlahkan semuanya, sudah sesuai semua ya. Jika sudah, langsung kita uji validitas terlebih dahulu. Dari analis kita masuk ke correlate, langsung bivariate. Nah, dari P1 sampai total kita pindahkan saja ke kanan seperti ini, dan jangan lupa di person kita checklist ya. Jika sudah, langsung kita klik OK. Maka akan muncul seperti ini. Nah, kita samakan saja total di sininya apakah sama dengan Excel yang telah kita buat tadi. Kita samakan. Nah, dapat dilihat ya, di sini 500, di sini 500 dan di Excel juga 500. 407 di Excel 407, 630 di Excel 630, di SPSS 544, di Excel juga 544. Maka ini sudah teruji, validitasnya sudah sesuai dengan yang di Excel, yang direkap manual yang kita bikin tadi. Lanjut kita menghitung dengan reliabilitas, apakah ini sesuai atau tidak. Ke scale reliabilitas analis, langsung blok seperti tadi tanpa total. Kita blok tanpa total ya, karena memang ini hanya menguji reliabilitas itu P1 pernyataan 1 sampai pernyataan 9 saja. Langsung klik OK, maka hasilnya akan sesuai dengan yang kita buat di Excel tadi, 0,676. Sesuai ya dengan Excel 0,676. Dan ini dinyatakan reliabilitas statistik karena memang keputusannya di reliabilitas 676 lebih besar dari 0,60. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.